Tahukah kalian kalau di Indonesia ternyata terdapat desa kuno di atas awan? Letaknya terpencil namun dapat memukau mata dunia. Memiliki berjuta keunikan dan keindahan alamnya yang sangat menakjubkan. Dan inilah pesona desa Wairebo. Sebelumnya aku pernah bahas mengenai desa Makhunik yang dihuni oleh para kurcaci. Ada juga lembah Hunza yang dihuni para bidadari. Dan kali ini kita akan bahas desa Wairebo, surga di atas awan milik Indonesia. Desa Wairebo merupakan sebuah desa terpencil yang dikelilingi pegunungan dan panorama hutan tropis lebat di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Gunung Pocoroko. Saat ini menurut Gerbang Nalar Desa Wairebo ditinggali oleh 44 kepala keluarga dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian seperti umbi-umbian, cengkeh, dan kopi. Kampung adat Wairebo sering juga disebut sebagai surga di atas awan, menawarkan keindahan alam dan arsitektur 7 rumah adat berbentuk kerucut yang disebut Mbaru Niang, di mana secara bahasa kata Niang berarti rumah yang atapnya berbentuk kerucut dan memiliki kolong. Letaknya yang berada pada 1.200 meter di atas permukaan laut, membuat para wisatawan yang ingin melihat rumah unik ini harus menempuh perjalanan sejauh 7 km. Rumah adat Mbaru Niang memiliki tinggi sekitar 15 meter, atapnya terbuat dari daun lontar dan diselimuti oleh injuk. Atapnya juga menjulang tinggi dan menjorok jauh ke bawah, sehingga sekaligus juga berfungsi sebagai dinding rumah. Dan uniknya pembuatan rumah adat tersebut dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi memakai tali rotan. Rumah adat Mbaru Niang tersusun mengitari batu melingkar yang dinamakan compang. Selain sebagai titik pusat, compang juga menjadi pusat aktivitas tempat di mana warga akan mendekatkan diri dengan alam dan Tuhan. Menurut Kompas, awalnya jenis Mbaru Niang ada 2, yaitu Niang Gendang, tempat disimpannya gendang, dan Niang Bendar. Niang Gendang biasanya ditandai dengan rangga kaba kaki atau tanduk kerbau jantan, atau mangka yaitu gasing yang diukir dengan bentuk muka manusia di puncak rumah. Arsitektur rumah Mbaru Niang ditopang oleh satu tiang utama yang disebut siri bongkok. Kayu penyangga Niang Gendang biasanya diambil dari hutan dengan cara arak-arakan yang dikenal dengan acara osong atau nyanyian pembuka mantra. Hal itu berbeda dengan siri bongkok pada Niang Bendar yang diambil dari hutan tanpa disertai dengan arak-arakan. Bagi masyarakat Wairebo, Mbaru Niang merupakan simbol pelindungan, persatuan warga, dan menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat, terutama yang berhubungan dengan persoalan adat. Bagi mereka, rumah tradisional ini merupakan wujud keselarasan manusia dengan alam serta merupakan cerminan fisik dari kehidupan sosial suku Manggarai. Rumah adat Mbaru Niang syarat dengan simbol seperti persambungan pada konstruksi bangunan yang melambangkan perkawinan suami dan istri yang membentuk keluarga. Suku Manggarai meyakini bahwa lingkaran merupakan simbol keseimbangan, sehingga mereka menggunakan pola lingkaran ini pada hampir seluruh wujud fisik desa, mulai dari bentuk kampung hingga rumah-rumah mereka. Menurut genpi.id, masing-masing bangunan rumah terdiri atas 5 tingkat atau 5 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. Tingkatan pertama memiliki diameter 11 meter, biasanya digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpulnya dengan keluarga. Tingkatan kedua memiliki diameter 9 meter, biasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkatan ketiga digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Tingkatan keempat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan jika suatu saat terjadi kekeringan
akibat musim kemarau atau gagal panen. Lalu, tingkat kelima merupakan tempat untuk menyimpan sesajen sebagai persembahan untuk leluhur. Ketujuh embaruniang tersebut dibangun menghadap selatan dan membentuk pola setengah lingkaran. Pola tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu menjaga agar antara rumah satu dengan rumah yang lainnya tidak ada yang saling membelakangi. Jumlah 7 tersebut bukanlah ditetapkan dengan sembarangan, namun mengandung arti penghormatan terhadap 7 arah gunung yang ada di sana. Dan warga meyakini ketujuh gunung itu berfungsi sebagai pelindung kampung Wairebo. Menurut Gerbang Nalar, saat ini di desa Wairebo hanya ada 6 keluarga yang tinggal di Embaruniang, sementara rumah Gendang dihuni oleh 8 keluarga. Menurut Jadesta Kemenparekraf, dengan segala keindahan pada Agustus 2012, Kampung Adat Wairebo meraih Award of Excellence, anugerah tertinggi dalam UNESCO Asia Pacific Awards for Heritage Conservation 2012 di Bangkok. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Wairebo menggunakan mata air yang asalnya dari pegunungan. Sumber mata air ini dinamakan sosok yang terbagi menjadi 2, yaitu sosok pria dan sosok wanita. Desa Wairebo tidak hanya menyajikan keindahan alam, akan tetapi juga ragam kehidupan sosial dan budaya, di mana masyarakat desa Wairebo masih mempertahankan cara hidup tradisional sesuai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari leluhurnya. Diketahui nenek moyang penduduk desa Wairebo tidak berasal dari desa tersebut, melainkan pendatang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau bernama Empu Maru yang berlayar dari Pulau Sumatera hingga Labuan Bajo bersama keluarganya, di mana beliau melakukan perjalanan itu dengan tujuan untuk mencari tempat tinggal. Namun setelah melewati satu desa ke desa lainnya, Empu Maru belum juga menemukan desa yang dianggap layak untuk dihuni. Hingga pada akhirnya, Empu Maru mendapat petunjuk melalui mimpi bahwa desa Wairebo adalah desa yang selama ini dia cari. Desa Wairebo memiliki kontur tanah yang subur, sehingga sangatlah cocok untuk bercocok tanam. Selain itu juga, populasi desa Wairebo tidak terlalu padat seperti desa lain, sehingga sangatlah cocok untuk dijadikan lokasi menetap. Oleh karena itu, pada akhirnya, Empu Maru dan keluarganya memilih untuk menetap di desa Wairebo ini. Terakhir, buat kalian yang mau berwisata di desa ini sudah bisa ya. Ada beberapa aktivitas wisata yang bisa kalian ikuti, seperti berinteraksi dengan masyarakat kampung, hidup berbarengan dengan masyarakat kampung 1-2 hari, belajar mengenai adat dan kehidupan masyarakat Wairebo, dan melihat pertunjukan budaya adat. Selain itu, Wairebo juga menawarkan wisata trekking dengan panorama alam yang tak kalah cantik, dan disuguhi keindahan flora dan fauna berupa pohon lokal, daerah setempat, dan melakukan hunting foto burung endemik Pulau Flores dalam hutan konservasi. Sudah dibangun juga beberapa fasilitas penunjang seperti 4 buah toilet umum, pos jaga tempat penjualan tiket, dan informasi mengenai aturan-aturan selama berada di kampung adat Wairebo. Dan homestay berupa rumah Embaruniang agar bisa merasakan sensasi tinggal di rumah tersebut. Akses menuju Wairebo bisa menggunakan kendaraan bermotor, mobil, atau jasa travel dengan rute Labuan Bajo, Ruteng, Dintor, dan Wairebo. Setelah melewati desa Denge, selanjutnya kalian akan berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 2 jam untuk sampai di desa unik ini. Nah, itu dia konten kali ini. Next bahas apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.